Oke, selanjutnya kita akan membuat untuk laporan data reservasi. Jadi nanti di dalam laporan data reservasi ini rencananya adalah kita akan membuat laporan reservasinya berperiode gitu ya. Jadi ada dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian berdasarkan tanggal dan status. Jadi misalkan kita akan mengecek hari ini, kemudian yang statusnya misalkan reservasi, jadi nanti yang dicetaknya adalah tanggal ini dan statusnya adalah reservasi misalkan seperti itu. Nah, oke. Tapi yang untuk laporan data tamu silahkan nanti dibuat bahan belajar, bahan latihan, silahkan dibuat secara sendiri gitu ya. Oke, kita langsung ke codingannya. Berarti kita akan buat linknya dulu yang mengarahkan nanti ke dalam controller laporannya. Oke, di laporan reservasi kita akan buat linknya. Itu adalah index php admin lab, kita kasih nama lab reservasi saja lah, reservasi. Oke. Lab reservasi ya. Selanjutnya baru kita akan buat sebuah controller yang namanya adalah lab reservasi. New file lab reservasi.php. Oke. Supaya cepat juga kita akan copy dari tipe kamar. Kita copy, Ctrl A copy, masuk ke reservasi, ke lab reservasi, kemudian paste. Nah, kita hapus dari sini sampai indeksnya, sampai end maksudnya. Nah, sisa adalah indeksnya. Oke, di di sini kita rubah juga di sini, itu lab reservasi. Kita akan buat mode-nya adalah mode laporan dengan aliasnya adalah ml. Oke, di sini master data kita ganti menjadi laporan. Juga sama. Kita buat laporan lab reservasi. Laporan Nah, kita nanti di sini juga akan membutuhkan model, tapi nanti dulu kita hapus dulu aja. Kita akan mengambil view-nya yang dari laporan reservasi ya. Kita akan ambil datanya dari indeks. Kita akan buat view-nya, view indeksnya. Nanti kita selanjutnya buat view dulu, view indeks, view laporan reservasi indeks, view admin admin laporan reservasi. Kita buat file indeks. Nah, isinya supaya cepat juga kita akan ngopi dari indeks yang sudah ada aja, dari tipe kamar indeks, Ctrl A copy, pastekan ke reservasi indeks. Nah, oke, kita akan hapus dari sini sampai sini, nggak kepake. Nah, ini yang tadinya tambah tipe jadi berubah menjadi kembali. Sini ke laporan lab reservasi ya. Sip, ini menjadi warning. Sip. Nah, kita cek dulu aja. Oh ya, kita dimatikan dulu ini. Sip. Kita coba cek. Nah, kita akan klik reservasi. Nah, gitu ya. Gitu. Kita klik laporan reservasi, nanti di sini kita akan buat
kita akan buat untuk menunya, bukan menunya ya, istilahnya pilihannya, karena kita nanti di sini buat untuk laporan per periode, kemudian di sini kita akan buat untuk laporan berdasarkan statusnya. Oke, kita buat sekarang di indeks lapor reservasi. Kita buat di sini bukan 12 nama aja. Oh, ini juga bukan ini ya, ini nggak adalah, hapus saja. Nah, di sini kita buat call form group aja lah ya, label tanggal awal, input tipe date, kelasnya adalah form control required, kemudian name-nya adalah tanggal awal, copy, duplikat, tanggal akhir, ini juga sama, tanggal akhir, kemudian di sini paste, kita nggak usah pakai ini, kita buat button, juga hapus button, kelas btn primary btn lg li kelas fa print lihat data. Oke, kita cek dulu. Oh, ini di headernya kita buat laporan data reservasi per periode. Nah itu ya, kita refresh, nanti rencana kita. Sedangkan yang bawahnya, yang sampingnya kita akan buat untuk yang laporan berdasarkan status dan tanggalnya. Tapi kita akan buat yang ini dulu. Oke, nanti di sini, di sini kita tambahkan form, karena nanti kita akan buat form yang kaki formnya kita pindahkan ke div ini, kaki div ini kita ratakan, shift, metodenya adalah post, kita akan arahkan ke base URL index.php admin, kemudian matlab reservasi periode. Kita akan arahkan ke sana nanti. Oke, selanjutnya adalah gini, kita akan buat metode periode di dalam laporan reservasinya. Nah, di sini ya kita akan buat public function periode. Sip. Kita buat validasinya dulu, this form validation set rule tanggal awal required, kita copy, tanggal akhir kita buat di form validation set message required field tidak boleh kosong. If this form validation run true, kita buatkan true langsung, maka kita akan copy dari sini, copy paste. Ini juga sama, copy paste. Tapi nanti kita buat untuk itunya ya, kita tambahkan tanggal awal, this input post
tanggal awal, ini juga sama, tanggal akhir, this untuk post tanggal akhir. Sip. Ya, kita buat di sini view-nya period. Kita lihat periode. Oke, sedangkan di sini kita akan ambil datanya, data laporannya. This dari sini ya. Nah, nanti kita buat model. This ML ambil laporan periode tanggal awal, this input post tanggal awal, koma this input post tanggal akhir. Sip. Nah, baru kita buat laporannya, buat modelnya. Kita buat model, kita copy dari model yang sudah ada aja, itu dari mode yang simple aja, mode tipe kamar aja ya, mode tipe kamar. Oke, kita Ctrl A, copy, kita buat file baru, mode laporan.php, pastikan ini ganti mode laporan, ini ganti menjadi observasi. Oke. Oke, selanjutnya adalah seperti kita ketahui di sini di data laporan ini nantinya akan menampung atau akan menggunakan metode dari ambil laporan periode yang ada di dalam model laporan. Nah, di sini nanti kita akan buat sebuah perintah query yang mana nantinya akan mengambil data berdasarkan berdasarkan dari tanggal awal sampai tanggal akhirnya sampai tanggal berapa gitu ya. Langsung saja kita akan buka atau akan buat metode ini, copy mode laporan. Ini mode laporan. Oke, kita buat public function, paste. Nah, karena kurang lebih adalah nanti isi query-nya hampir sama dengan yang reservasi, maka kita akan copy yang dari reservasinya gitu ya. Kita akan copy yang dari mode reservasi. Nah, kalian buka mode reservasi. Nah, di sini kita ambil yang ini saja. Silakan di blok, copy dari sini, copy, kemudian masuk ke mode laporan. Nah, di sini baru dipastekan. Nah, sip. Nah, di sini yang ini hapus. Oke, di sini buat tanggal awal, koma tanggal akhir. Oke. Nah, di sini kita akan buat buat untuk kondisi where-nya nanti ya. Where, isi where itulah ya, isi where sama dengan start date between. Nah, di sini kita akan menyeleksi berdasarkan dari tanggal awal sampai tanggal akhirnya. Di sini isinya between, yang pertama ada tanggal awal, and tanggal akhir. Tanggal akhir gitu ya. Sip. Nah, di sini where di sini yang ini hapus. Ini hapus, ganti menjadi isi where. Ya. Nah, kemudian ini yang hasilnya kita hapus. Sip. Nah, kemudian di sini di depan this kita tambahkan return. Nah, sip. Selanjutnya adalah kita akan di laporan reservasi. Nah, kita akan buat view-nya untuk menampilkan data periode. Nah, periode ini nanti kurang lebih tampilannya adalah hampir sama seperti view yang ada di dalam reservasi. Nah, kita akan copy dari view yang reservasi.
reservasi indeks. Nah, kita akan copy ini, Ctrl A, copy. Nah, kita buat laporan reservasinya dengan nama periode. Karena nanti kita akan buat 2 buah ya, periode sama berstatus. Kita pastikan di sini. Nah, di sini kita tampilkannya adalah di sini tampilkannya adalah data laporan data laporan as tampilkan. Nah, tetapi kini kita nggak akan butuh lagi option. Nah, kita hapus. Yang ini juga sama, ini kita akan hapus. Nah, kemudian ini juga kita akan ganti, bukan tambah reservasi tapi kembali gitu ya. Kita akan arahkan ke yang ini, kita hapus menjadi lab reservasi. Nah, sip. Oke. Ini kita hapus ID-nya. Nah, di sininya kita akan tambahkan row atau MD12 laporan data reservasi per periode. Nah, kemudian di sini periode dari tanggal gitu ya, dari tanggal. Nah, ini maksudnya yang tadi yang di sini tanggal awal gitu ya. Nah, tanggal awal sampai dari tanggal ini sampai tanggal akhir. Sip. Nah. Oke, nah sekarang kita akan cek. Dari tanggal 11 sampai tanggal 31 ada nggak data yang melakukan reservasi. Kita klik lihat. Terus ini laporan data reservasi periode lain 39. Oke, periode laporan reservasi lain 39. Oh, di view-nya ya. Lain 39. Data laporan data reservasi. Emang nggak ada gitu? Kita cek dulu ya. Data laporan. Ambil periode tanggal. Buat laporan tanggal awal, tanggal akhir, start date, between, udah kok di sini. Oh, ini kurang result, sorry. Result. Mana sih? Nah, kita cek, refresh. Nah, itu ya. Tutup laporan data reservasinya gitu ya. Kita kembali misalkan dari tanggal 12 sampai tanggal 31 ada atau tidak, kita lihat. Oh, tidak ada gitu ya. Oh, ini nanti kita ke tengah ini. Nah, ini. Oke. Berarti di mana? Di reservasinya ya. Mana bukan. Di periode. Nah, di sini kita kasih H3 supaya di tengah. Sip. Kemudian ini masih kelas text center. Sip. Nah, ketika kita cek lagi misalkan di tanggal 11 sampai tanggal 31, klik oke, ada ya, ada transaksinya.
yaitu dengan nama Maman, nama kamarnya Latif Sukma, tanggal check in sekian, jumlah kamarnya 2 sekian, statusnya sudah check out gitu. Periode dari tanggal ini gitu ya sampai tanggal ini. Nah, selanjutnya adalah nanti kita akan buat sebuah tombol fungsi print. Jadi nanti ketika diklik dia akan mencetak laporan data ini gitu ya. Berarti di bawah sini kita akan buat ini. Kita akan buat itu di bawah. Nah, kita buatnya di sini row dot call md 4 aja, button kelas btn primary btn lg. Nah, itu ya kita buat dengan icon li kelas fa print ship. Kita coba cek refresh continue. Nah ini ya, kurang bawah ini, kurang bawah mt 2 makin top 2 bukan kita sebayar aja lah ya. Nah itu ya. Jadi nanti ketika diklik dia akan mencetak. Nah sekarang kita buat sebuah perintah hitungnya. Nah ini kita ada sedikit trik. Ini kita buat ID, yaitu adalah btn kembali. btn kembali itu ya. Sip. Ini juga kasih ID dengan nama ID btn cetak. Nah, tapi di sini tambahin on click cetak. Sip. Nah kita buat pakai JavaScript. Script type tag JavaScript function cetak. Jadi cetak maka ID ini akan disembunyikan, kemudian ini juga ID ini akan disembunyikan, kemudian baru dicetak. Kita ambil ID-nya, yang pertama adalah btn kembali dot add class hidden. Dan di sini juga sama, yang ini kita akan sembunyikan. btn cetak add class hidden, kemudian baru dicetak print. Nah, selanjutnya setelah dicetak atau ketika kembali lagi ke semula, dia akan dia akan dihapus kelas hiddennya. Kita kasih remove class hidden. Nah, di sini juga sama, remove class hidden. Sip. Nah, kita cetak, kita coba nih. Sip. Oke, nah ketika diklik, nah itu ya, laporan data reservasi per periode. Nah, nanti di sini akan klik, dia akan proses mencetak sendiri. Tapi ketika kembali klik, ya, dia akan kembali ke halaman semula gitu ya.